Five News, Hive News, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 28 November 2025. Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan penanganan banjir secara cepat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perintah Prabowo itu disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno. Pratikno menyampaikan bahwa fase tanggap darurat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan ditangani secara serius, cepat, dan terkoordinasi. Menurut Pratikno, Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak. Prabowo juga menginstruksikan supaya pemerintah mulai menyiapkan langkah pemulihan pasca bencana. Pasangan suami istri, Alvin Haris dan Anita Dewi, menyampaikan permintaan maaf melalui video di akun Instagram @alvinhrrs. Mereka menyampaikan penyesalan setelah kasus tumbler yang hilang di KRL menjadi perbincangan di media sosial. Sebelumnya, Anita menceritakan kehilangan tumbler di bagasi KRL setelah lupa menaruh tas jinjing di rak tas. Saat tasnya dikembalikan oleh petugas, ia mendapati tumbler tersebut sudah tidak ada lagi. Dalam video permintaan maaf, pasangan itu menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud membuat gaduh di dunia maya. Pemerintah Hong Kong membenarkan 2 WNI dinyatakan tewas dalam kebakaran mematikan yang terjadi di apartemen Hong Kong. Informasi itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ivone Mewengkang, Kamis 27 November 2025, menyusul laporan dari Konsulat Jenderal RI di Hong Kong dan Kepolisian Hong Kong. KJRI mengungkap korban meninggal merupakan pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Ivone mengatakan KJRI Hong Kong telah menghubungi keluarga korban untuk memberikan keterangan jelas mengenai apa yang terjadi. Mereka turut berkoordinasi dengan otoritas setempat serta agen tenaga kerja untuk mengurus pemulangan jenazah beserta hak-hak terkait. Inilah penampakan gedung apartemen di Hong Kong. Bangunan ini hangus dilalap kebakaran hebat di Kompleks Wang Fung Court, Taipo. Hingga hari kedua, Kamis 27 November, tim pemadam masih terus dikerahkan ke lokasi. Asap tebal terlihat mengepul dari kawasan tersebut pada Kamis pagi. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan sisa api yang melalap 7 dari 8 menara di kompleks apartemen itu. Laporan terbaru menyebutkan 4 gedung sudah berhasil dipadamkan, sementara 3 menara lain berada dalam kondisi terkendali. Diperkirakan operasi ini akan terus berlangsung hingga malam hari. Insiden ini menjadi salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah modern Hong Kong. Korban tewas dalam peristiwa ini meningkat menjadi 55 orang hingga hari Kamis. Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperbarui data sementara korban banjir dan longsor di Sumatera Utara yang terjadi selama 4 hari belakangan. Hingga Kamis 27 November 2025, total ada 48 korban yang dinyatakan tewas dan 88 lainnya hilang, serta masih dalam proses pencarian. Berdasarkan lokasi penyebarannya, jumlah korban terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 17 orang, selanjutnya di Tapanuli Utara 9 orang, sementara di Tapanuli Tengah sebanyak 4 orang.
Adapun di Pakpak Barat 2 orang, Nias Selatan 1 orang, Kota Sibolga 8 orang, Kota Padang Sidimpuan 1 orang, dan terakhir di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 5 orang meninggal dunia. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis 27 November, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan bencana alam yang tercatat berjumlah 221 kejadian. Hal itu meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga puting beliung di 12 kabupaten kota. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.